Bab 1456 Tiga pahlawan melawan burung phoenix. Dengan tangan di belakang punggungnya, Huang Xuanzi berdiri dengan sayap burung phoenix emasnya yang perlahan-lahan mengepak dengan tekanan kuat yang membentang. Lautan di sekitar Huang Xuanzi berfluktuasi saat siluet Kong Linger, Lin Chang, dan Xiao Tian terungkap. Mereka menatap Huang Xuanzi dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka awalnya mengira bahwa penyergapan mendadak mereka akan mengejutkan Huang Xuanzi. Tapi siapa yang menyangka bahwa mereka bahkan tidak akan menyebabkan cedera pada Huang Xuanzi. Awalnya aku ingin memberi kalian bagian 30% karena kita semua adalah Divine Beast udara. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Huang Xuanzi samar-samar tersenyum saat dia melihat mereka bertiga. Nafsu makanmu terlalu besar. Apa kau tidak takut membuat dirimu mati? Lin Chang mendengus. Kalau begitu, kamu meremehkanku, Huang Xuanzi. Huang Xuanzi tersenyum. Ayo hentikan pembicaraan dan serang. Kong Linger sangat tegas. Dia khawatir Huang Xuanzi akan menyebarkan persepsinya. Jika itu terjadi, maka itu akan mengungkapkan arah spiritual mereka. Bersamaan dengan suaranya, pelangi berwarna-warni menyapu tubuhnya, bersama dengan teriakan merak yang tajam, dan seekor burung merak yang indah muncul. Saat bulu-bulunya yang berwarna-warni menari, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan menyebar. Melihat Kong Linger telah mengeluarkan tubuh utamanya, Lin Chang juga telah berubah menjadi burung condor besar dengan 9 kepala dan mata tajam yang memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah bisa menembus langit. Xiao Tian juga telah mengeluarkan tubuh utamanya, yaitu seekor burung bangau besar setinggi berjuta-juta kaki dan ditutupi dengan sisik naga. Bahkan cakarnya pun adalah cakar naga yang berkedip-kedip karena kedinginan. Mereka bertiga tahu betapa menakutkannya Huang Xuanzi, jadi mereka telah mengeluarkan tubuh utama mereka dengan tujuan tidak memberi Huang Xuanzi waktu untuk beristirahat. Teriakan tajam terdengar saat ketiga makhluk besar itu melancarkan serangan mereka. Merak 9 warna melepaskan segudang sinar pelangi. Terlepas dari bagaimana penampilan mereka, bahkan seorang penguasa surgawi abadi akan langsung kehilangan kemampuan bertarung mereka jika mereka terikat oleh mereka. Burung kondor emas berkepala 9 lebih ganas. Dia mengacungkan cakarnya, menghancurkan ruang angkasa menjadi beberapa bagian. Bangau naga surgawi juga mengeluarkan teriakan dan melepaskan serangan nafas dengan fluktuasi yang merusak. Cek, cek. Kong Linger dan kawan-kawan benar-benar mencoba yang terbaik. Serangan seperti itu bahkan bisa menyebabkan ekspresi penguasa surgawi abadi berubah. Saat pertempuran dimulai, semua orang tertegun saat melihat ke cermin, dan mereka bisa melihat dengan jelas seluruh pertempuran. Jadi bagaimana jika mereka berkolaborasi saat menghadapi godaan? Hanya saja semua orang tidak tahu apakah mereka bisa menghadapi Huang Xuanzi dengan itu. Di bawah tatapan gugup semua orang, Huang Xuanzi akhirnya bergerak. Ekspresi Huang Xuanzi acuh tak acuh saat dia menghadapi serangan yang masuk. Dia membuka mulutnya dan api keemasan menyapu yang langsung membakar sinar pelangi. Pada saat yang sama, Huang Xuanzi mengulurkan tangannya dan mendorong telapak tangan yang berbenturan dengan cakar emas. Dalam sekejap tabrakan itu, gelombang kejut yang menakutkan menyapu yang menyebabkan hampir 100.000 kaki lautan menyebar ke kehampaan. Tubuh Huang Xuanzi sedikit bergetar saat dia berbenturan dengan cakar itu. Di sisi lain, burung kondor emas berkepala 9 mengeluarkan teriakan yang menyedihkan saat dia terlempar ke belakang dengan sisik pada cakarnya yang retak. Setelah memukul mundur kondor emas berkepala 9, Huang Xuanzi melangkah maju dengan tawa sambil mengangkat matanya ke arah nafas naga. Cahaya keemasan berkedip-kedip di matanya dengan dua cahaya menyilaukan yang melesat keluar. Ketika mereka berbenturan dengan nafas naga, suara mendesis keluar, dan nafas naga dikalahkan dalam sekejap dengan serangan yang tersisa menusuk melalui sayap bangau naga surgawi itu. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, ketiga jenius itu dikalahkan, sementara Huang Xuanzi dengan tenang berdiri, tampak tak terkalahkan. Huang Xuanzi benar-benar yang terkuat di antara semua klan binatang ilahi di udara. Ketika klan lain melihat pemandangan ini di luar kolam pendewaan, mereka terkejut. Terlepas dari lingkaran cahaya yang dimiliki Kong Linger dan kawan-kawan, mereka mengungkapkan kesenjangan dalam kekuatan mereka setelah bertarung dengan Huang Xuanzi. Huang Xuanzi dengan mudah menyelesaikan 3 serangan itu, dan kedua belah pihak tidak berada di level yang sama. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bersaing denganku setelah berkolaborasi. Melihat Kong Linger dan teman-temannya, Huang Xuanzi berkata sambil tersenyum tipis, melihat kalian adalah bagian dari klan binatang ilahi udara, aku tidak akan tawar-menawar dengan kalian tentang masalah ini. Pergilah. Item Kuaso Sein ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian nikmati. Kata-katanya langsung membuat Kong Linger dan kawan-kawan menjadi marah, tetapi mereka tidak bisa membantah, karena Huang Xuanzi mengalahkan mereka.
Benarkah? Saya rasa tidak. Tiba-tiba, ledakan tawa bergema saat siluet muncul di belakang Huang Xuanzi, bersama dengan fluktuasi spasial. Bodoh. Melihat Mu Chen tidak bergerak segera setelah dia muncul, Kong Linger mengutuk di dalam hatinya. Keberadaan macam apa Huang Xuanzi? Dia hanya perlu pulih sebentar dari keterkejutannya, dan Mu Chen akan kehilangan inisiatif. Seperti yang diharapkan Kong Linger, ekspresi Huang Xuanzi berubah menjadi dingin ketika suara Mu Chen bergema dan dia melemparkan telapak tangan ke arah belakang. Saat cahaya keemasan yang menakutkan berkumpul, itu telah terbentuk menjadi lapisan emas yang menyebabkan ruang hancur di bawah telapak tangannya. Menghadapi telapak tangan itu, Mu Chen dengan acuh tak acuh tersenyum dan cahaya kekacauan primitif menyebar di belakang kepalanya dengan sinar yang berbenturan dengan Huang Xuanzi. Kong Linger dan teman-temannya menyipitkan mata mereka. Mereka tercengang dengan pemandangan itu saat siluet Huang Xuanzi menghilang di bawah sinar kekacauan primal dan tersapu ke layar kekacauan primal di belakang Mu Chen. Ketika sinar kekacauan primal menyapu Huang Xuanzi ke dalamnya, Mu Chen mengambil satu langkah dan dia muncul di arai kekosongan spiritual sebelum menyerangkan siluet. Mulai arai spiritual. Pada saat yang sama, suara Mu Chen bergema di telinga Kong Linger. Kong Linger dengan cepat membentuk segel sambil terkejut karena Mu Chen telah menangkap Huang Xuanzi dalam sekejap mata dan arai void spiritual yang sangat besar melepaskan fluktuasi. Itu langsung diaktifkan, dan ketika dia melihat bahwa Mu Chen mencoba mearaian diri dari jangkauan arai, segelnya sedikit berubah dengan tatapannya berkedip-kedip dan arai spiritual menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan yang melahap Mu Chen pada saat itu juga. Tetapi ketika arai spiritual hendak menyelimuti Mu Chen, arai penyembunyian spiritual yang telah dia atur meledak dengan cahaya yang secara singkat memblokir arai kehampaan spiritual. Pada saat itu juga Mu Chen muncul beberapa ribu kaki jauhnya. Ketika arai kehampaan spiritual benar-benar terpicu, itu telah merobek lorong spasial yang keras dan siluet Huang Xuanzi tersedot. Tapi sebelum dia menghilang, semua orang bisa merasakan tatapan dingin Huang Xuanzi yang diarahkan ke. Tatapannya yang dingin membuat Kong Linger dan teman-temannya merasakan bulu kuduk mereka merinding, hanya Mu Chen yang tetap tersenyum tenang. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Huang Xuanzi menghilang, Kong Linger telah kembali ke penampilannya yang cantik dan dengan gugup terbang sebelum dia bertanya. Melihat Kong Linger dengan senyum yang dalam, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Lin Chang dan Xiao Tian juga terbang dengan ekspresi pucat. Ketika mereka melihat Mu Chen, tidak ada keraguan seperti di masa lalu, tetapi tatapan mereka ketakutan. Mereka bertiga tidak bisa melakukan apapun pada Huang Xuanzi, tapi Mu Chen bisa dengan mudah menangkap Huang Xuanzi dengan sebuah gerakan sebelum melemparkannya ke dalam arai spiritual. Mereka merasa takut dengan kemampuan Mu Chen. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen tidak takut pada Huang Xuanzi, dia sendiri tidak sederhana. Kakakmu benar-benar tangguh. Sepertinya kami telah meremehkanmu, kata Lin Chang. Aku hanya mengambil inisiatif. Bukan apa-apa. Namun, Mu Chen menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan tenang melanjutkan, ayo tangkap mangsanya segera. Huang Xuanzi tidak mudah untuk dihadapi. Mendengar kata-katanya, Kong Linger dan teman-temannya segera menganggukkan kepala dan mereka melihat makhluk besar di lautan yang jauh dengan mata berkobar. Pada saat yang sama, semua orang di luar kolam pendewaan tercengang saat keheningan melanda seluruh wilayah. Tidak ada yang menyangka bahwa Huang Xuanzi yang maha kuasa dari beberapa saat yang lalu akan dilemparkan ke dalam arai spiritual oleh Mu Chen di saat berikutnya. Orang itu terlalu menakutkan. Bab 1457 Esensi Darah Puncak Wasi Suci. Di luar kolam pendewaan diliputi oleh keheningan. Banyak ahli tercengang saat mereka melihat ke cermin air dengan kaget. Bagaimanapun, mereka terlalu terkejut dengan kekalahan Huang Xuanzi yang tak terkalahkan. Bukankah Mu Chen itu benar-benar terlalu menakutkan? Akhirnya, seseorang telah pulih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibir mereka. Hanya dalam satu gerakan Huang Xuanzi ditangkap. Meskipun dia terkejut, itu juga membuktikan bahwa Mu Chen sangat tangguh. Tidak heran mengapa dia berhasil menimbulkan malapetaka di klan Buddha kuno. Dia kompeten. Pada saat ini, semua orang memandang Mu Chen dengan cara baru setelah menyaksikan kemampuannya. Mereka awalnya merasa bahwa Mu Chen tidak pantas mendapatkan ketenarannya. Tian Huang juga menyaksikan ini dengan keterkejutan di wajahnya. Orang harus tahu bahwa ketika dia sebelumnya bertemu Mu Chen, yang terakhir masih merupakan eksistensi kecil di matanya. Tapi siapa yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, pemuda itu akan tumbuh hingga mencapai ketinggian yang bahkan hanya bisa dia saksikan. Ini adalah keberuntungan terbesar Nine Nether dalam hidupnya bahwa dia mengenalnya. Sepertinya kami berpandangan pendek ketika kami sebelumnya mencoba memisahkan mereka berdua. Tian Huang tersenyum pahit.
Keributan juga terjadi di sekitar kolam pendewaan saat Huang Jin menatap cermin tanpa riak di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mu Chen itu benar-benar memiliki satu atau dua hal. Tetua dari klan Phoenix sejati menyipitkan matanya di belakang Huang Jin. Menganggukkan kepalanya, tatapan Huang Jin masih terpaku pada cermin saat dia dengan samar berkomentar, tapi dia meremehkan bakat klan Phoenix sejati saya jika dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi Huang Jin dengan cara seperti ini. Di Samudra Zamrud, Mu Chen, Nine Nether, dan kawan-kawan semuanya melihat makhluk besar itu saat aura garis keturunan menyapu darinya dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bernapas. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Mu Chen mengerutkan alisnya. Meskipun esensi darah puncak ini menunjukkan tanda-tanda akan menerobos, prosesnya terlalu lambat. Pada saat itu sudah cukup terkonsolidasi, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun, dan kita tidak mungkin menunggu di sini. Kong Linger tersenyum. Saudaramu benar. Karena itu masalahnya, maka kita hanya bisa bergerak dan memaksanya untuk tumbuh. Dengan kedipan di matanya, Mu Chen mengangguk. Sepertinya kalian sudah siap. Kong Linger menganggukkan kepalanya ke arah Lin Chang dan Xiao Tian. Mereka langsung melambaikan tangan mereka dan hampir 100 esensi darah puncak yang seukuran kepala berputar di sekitar mereka. Ternyata, esensi darah puncak itu ditangkap oleh mereka, dan nilainya tidak tinggi. Dikombinasikan bersama, mereka akan melepaskan aura garis keturunan yang padat. Jika ia menyerap semua ini, ia akan bisa menerobos. Kong Linger tersenyum. Menatap aura garis keturunan yang tak terbatas, Mu Chen terkejut. Kalian telah melakukan sesuatu pada mereka. Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar-samar dari esensi darah puncak itu. Mendengar kata-kata Mu Chen, Kong Linger terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu tertarik. Dia segera menganggukkan kepalanya. Kami memang telah melakukan sesuatu sehingga kami dapat melukai esensi darah puncak itu dan dengan mudah menangkapnya. Tangguh. Mu Chen memuji. Pikiran Kong Linger sangat teliti, praktis memangkas kesempatan untuk bertahan hidup dari esensi darah puncak itu. Ternyata, itu juga karena esensi darah puncak itu tidak memiliki kecerdasan. Jika tidak, itu pasti tidak akan melahap esensi darah puncak ini. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Kong Linger melambaikan tangannya dan esensi darah puncak itu terbang menuju makhluk besar itu. Ketika esensi garis keturunan yang sangat besar digabungkan bersama, itu luar biasa, menarik perhatian makhluk besar itu. Dengan demikian, dia langsung mengeluarkan raungan sebelum melahap esensi darah puncak itu. Di bawah tambahan esensi darah puncak itu, aura garis keturunan makhluk besar itu mulai bergetar dan mengirimkan gelombang kejut. Semua orang bisa merasakan bahwa aura makhluk besar itu dengan cepat meningkat, langsung mencapai puncak penguasa surgawi abadi fase akhir. Namun, itu mulai melambat, seolah-olah terjebak dan tidak bisa mengambil langkah itu. Sialan. Alis Kong Linger terkunci bersama pada adegan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membayar harga yang begitu mahal, makhluk besar itu masih kekurangan satu langkah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen mengerutkan alisnya. Mereka telah menghabiskan banyak usaha, jadi jika mereka hanya berhasil menaikkannya ke puncak penguasa surgawi abadi fase akhir, maknanya tidak akan berarti. Menggigit bibirnya, Kong Linger sejenak ragu-ragu sebelum dia dengan tegas berkata, kita hanya bisa melakukan upaya terakhir. Kita akan menggunakan esensi darah Supreme Divine Beast untuk membantunya mengambil langkah terakhir. Saat dia berbicara, Lin Chang dan Xiao Tian ragu-ragu. Bagaimanapun, kehilangan esensi darah adalah harga yang mahal bagi salah satu dari mereka, karena akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Itu semua sepadan jika kita bisa mendapatkannya. Kong Linger berteriak. Setelah pertimbangan singkat, Lin Chang dan Xiao Tian mengangguk sebelum melihat ke arah Nine Nether. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Chen berkata, Nine Nether hanya bisa berkontribusi sedikit karena dia lebih lemah. Aku khawatir dia tidak akan seperti kalian bertiga, atau itu akan membahayakan fondasinya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia secara alami menganggukkan kepalanya. Kelompok tiga orang Kong Linger saling bertukar pandang. Jika Nine Nether memberikan jumlah yang lebih kecil, maka mereka harus menyumbang lebih banyak. Itu membuat mereka sakit hati, dan jika Mu Chen tidak ada di sini, mereka mungkin dengan paksa mengekstrak setengah dari garis keturunan Nine Nether untuk memberi makan esensi darah puncak. Namun, mereka takut pada Mu Chen, jadi mereka harus mundur selangkah. Kalau begitu kita akan melakukan seperti yang dikatakan saudaramu. Begitu mereka berlima mengambil keputusan, mereka menggigit lidah mereka dan esensi darah mengalir keluar yang memancarkan cahaya. 4 arus turun menuju esensi darah puncak itu. Itu adalah makanan yang luar biasa untuk yang terakhir.
Ia langsung menjadi bahagia dan meraung dalam kegembiraan saat ia melahap esensi darah tersebut. Bersamaan dengan infus esensi darah, aura esensi darah puncak itu meningkat dengan keras dan bahkan sisik merah muncul di tubuhnya. Itu juga telah melepaskan fluktuasi menakutkan yang membuat wajah kelompok Mu Chen berubah saat mereka dengan gugup melihat makhluk besar itu. Mata mereka berkedip-kedip. Mereka bisa melihat melalui tubuh esensi darah puncak itu. Mereka bisa melihat esensi darah puncak di dalam tubuhnya berubah. Di masa lalu, esensi darah puncak biasanya berbentuk mutiara, tapi ini mulai berubah menjadi bola hitam yang terlihat seperti pelet, menembus aura garis keturunan yang menakutkan. Begitu banyak sehingga mereka bisa merasakan kebijaksanaan berkedip-kedip di mata esensi darah puncak itu. Bergeraklah segera. Jangan biarkan dia menerobos, atau bahkan kita tidak akan bisa menaklukkannya. Mu Chen segera berteriak melihat pemandangan ini. Kong Linger dan kawan-kawan juga telah merasakan penguatan makhluk besar itu. Jadi, mereka menganggukkan kepala tanpa ragu-ragu dan membentuk segel. Ketika mereka membentuk segel, makhluk besar itu mulai meledak dengan keras. Sarana rahasia mereka yang tersembunyi di dalam esensi darah puncak itu dipicu. Ledakan internal telah menyebabkan evolusi esensi darah puncak terhenti dan mengeluarkan raungan sedih. Bahkan aura garis keturunannya melemah. Itu jelas telah terluka parah. Ledakan esensi darah kita. Kong Linger berteriak sekali lagi. Esensi darah yang mereka berikan juga mengandung sebuah trik, yang mana esensi darah puncak masih belum sepenuhnya menyempurnakannya. Dengan demikian, mereka bisa menyalakan ledakan lain. 4 ledakan lain dipicu yang bergema dari makhluk besar itu. Kali ini, esensi darah puncak ini benar-benar terluka parah. Dia juga merasa terancam dan segera ingin menyerahkan diri. Kejar dia. Kong Linger berteriak dan mereka berlima melesat keluar, mengejar esensi darah puncak Kuasi Sein itu. Saat esensi darah puncak itu mencoba menyerahkan diri, 5 orang mengikuti di belakangnya sambil terus melepaskan serangan tanpa henti. Pengejaran ini berlangsung selama setengah jam sebelum makhluk besar itu menyusut 10 kali lipat. Bahkan aura garis keturunan yang menakutkan di sekitarnya telah melemah. Ketika kelompok Mu Chen melihat bahwa makhluk itu tidak lagi memiliki energi untuk menyerahkan diri, mereka mengepungnya dan melepaskan serangan fatal. Makhluk besar itu akhirnya hancur dan sinar hitam membumbung tinggi sementara pelet hitam melayang di depan kelompok Mu Chen. Melihat pelet ini, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Bab 1458 menguntit. Sementara pelet hitam melayang di depan semua orang, itu memancarkan aura garis keturunan yang menakutkan. Hanya dengan menghirupnya saja bisa menyebabkan darah dalam tubuh mereka mendidih. Melihat pelet merah hitam ini, tidak hanya tatapan Mu Chen yang berkobar-kobar dengan api, itu juga sama untuk Kong Linger dan teman-temannya. Tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Emosi itu berlangsung lama sebelum semua orang berangsur-angsur pulih dan Mu Chen tersenyum. Mari kita bagi sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Ada yang keberatan. Mendengar kata-katanya, Kong Linger dan kawan-kawan langsung merasa sakit hati. Bagaimanapun, itu adalah pembagian menjadi 4 sisi, dan aura garis keturunan yang terkandung di dalamnya dapat memungkinkan mereka untuk menerobos masuk ke alam kedaulatan surgawi abadi. Meskipun mereka merasa sakit hati, mereka tidak menentang kesepakatan mereka setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Mu Chen dan menganggukkan kepala. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen tidak sopan dan tangannya membentuk segel. Pusaran energi spiritual tercipta, menyebabkan pelet bergetar sebelum arus besar mengalir ke dalam pusaran. Kong Linger dan kawan-kawan juga telah bergerak untuk mengekstrak aura garis keturunan. Itu berlangsung selama 1 dupa sebelum mereka berangsur-angsur berhenti dan mereka melihat pelet di depan mereka. Di sisi lain, pelet Mu Chen lebih kuat dari mereka bertiga. Sungguh, esensi darah puncak suci semu, aura garis keturunannya di luar dugaanku. Mu Chen melihat pelet ini dan menghela nafas. Dengan 40% pelet, dia bisa menjamin evolusi Nine Nether. Haha, kakakmu, kami akan pergi sekarang, karena tujuan kami telah tercapai. Kong Linger melambaikan tangannya setelah dia menyimpan ramuan peletnya. Tersenyum pada Mu Chen, dia tidak tinggal lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang. Lin Chang dan Xiao Tian juga menatap Mu Chen dengan tatapan berkedip-kedip sebelum mereka segera mengikutinya. Melihat mereka bertiga dengan cepat pergi, Nine Nether menoleh ke arah Mu Chen. Aku khawatir mereka bertiga tidak memiliki niat baik. Apakah kita akan pergi sekarang juga? Dengan senyuman di wajahnya, Mu Chen melihat ke arah mereka bertiga pergi dan menjawab, tidak perlu, kami akan menunggu di sini. Tunggu. 9 Nether tertegun. Sementara Lin Chang dan Xiao Tian mengikuti dengan cermat di belakang Kong Linger,
mereka melirik ke arah belakang dan mengeluarkan suara mereka, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka mengambil 40%? Dengan ekspresi tenang, Kong Linger menjawab, kalian bisa pergi jika kalian yakin bisa mengalahkannya. Lin Chang dan Xiao Tian tertegun sejenak. Mereka terkejut dengan kemampuan Mu Chen. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk merebut pelet darinya. Namun, mereka tidak mau meninggalkan bagian yang lebih besar untuk Mu Chen. Kalian berdua orang bodoh terlalu serakah. Cepat atau lambat, kalian akan jatuh karena keserakahan kalian. Kong Linger mendengus sebelum tatapannya berkedip. Kita akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, lalu aku akan menghancurkan arai kekosongan spiritual. Pada saat itu, Huang Xuanzi akan dilepaskan, dan dia pasti akan merasakan pelet di tangan Mu Chen. Mereka berdua akan terlibat dalam pertarungan sengit, dan kami akan menunggu mereka berdua terluka sebelum mengambil pelet dari mereka. Lin Chang dan Xiao Tian langsung bersukacita. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kong Linger akan memiliki trik seperti itu. Itu yang terbaik. Biarkan Mu Chen dan Huang Xuanzi bertarung di antara mereka sendiri sebelum kita bergerak dan biarkan mereka tahu siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Mereka berdua meraung dengan tawa. Kong Linger juga memiliki senyum yang menyenangkan. Jadi bagaimana jika Mu Chen dan Huang Xuanzi benar-benar jenius? Mereka akan tetap jatuh ke tanganku pada akhirnya. Tapi ketika dia tersenyum, sebuah tepukan tiba-tiba terdengar dari depan mereka dan mereka langsung terkejut. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan melihat ruang di depan mereka berubah bentuk sebelum sebuah siluet muncul. Itu adalah Huang Xuanzi, dia telah menerobos penjara. Sungguh skema yang bagus. Huang Xuanzi berdiri dengan tangan di belakang punggung saat dia melihat mereka bertiga. Huang Xuanzi, bagaimana kamu bisa mearayan diri? Kong Linger berbicara dengan ketidakpercayaan dan ekspresi pucat. Aku tidak mearayan diri. Arai spiritual itu benar-benar sedikit merepotkan, bahkan aku tidak akan bisa mearayan diri jika aku jatuh di dalamnya. Huang Xuanzi tersenyum sambil melanjutkan, tapi sayang sekali aku tidak terjebak sejak awal. Itu hanya tiruan energi spiritual milikku. Apa? Mata Kong Linger dan teman-temannya menyipit. Arai spiritual yang telah mereka habiskan begitu banyak waktu hanya menangkap klon energi spiritual Huang Xuanzi. Klon energi spiritual itu tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Itu dibuat dengan sari darah dan buluku, jadi dia memiliki 50% kekuatanku. Huang Xuanzi tersenyum, yang membuat Kong Linger dan teman-temannya merasakan dingin di tulang belakang mereka. Kong Linger dan kawan-kawan menjadi pucat. Mereka akhirnya memahami kesenjangan antara mereka dan Huang Xuanzi. Segera, mereka meledak dengan energi spiritual dan ingin mengisi daya keluar dari kolam pendewaan. Selama mereka keluar dari kolam deifikasi, Huang Xuanzi tidak akan bisa bergerak melawan mereka lagi. Haha, aku sudah menunggu begitu lama, jadi bagaimana aku bisa membiarkan kalian bertiga mearayan diri? Huang Xuanzi tersenyum. Detik berikutnya, cahaya keemasan meledak dan burung phoenix emas besar membumbung tinggi, mengacungkan sayapnya ke arah Kong Linger dan kawan-kawan. Jauh di dalam samudra Zamrud, energi spiritual telah terbentuk menjadi penghalang di sekitar Mu Chen, mencegah air laut masuk. Dia duduk di dasar lautan dan dengan lembut memegang pelet sambil melihat ke kejauhan dengan matanya berkedip-kedip. Apa yang kita lakukan di sini? Nine Nether merasa tertekan, karena Mu Chen tidak mau memberinya pelet. Sebaliknya, dia hanya duduk di sana. Kami sedang menunggu Huang Xuanzi. Mu Chen meregangkan pinggangnya. Ah! Nine Nether terkejut sebelum dia segera bertanya, bukankah arai spiritual menjebaknya? Mu Chen tersenyum. Itu seharusnya hanya tiruan energi spiritual miliknya. Orang itu terlalu licik, dan dia melakukan ini untuk membuat Kong Linger dan teman-temannya membayar harga untuk memperkuat esensi darah puncak. Dengan cara ini, dia tidak perlu melakukan apapun dan menunggu. 9 Nether mengerutkan alisnya. Bukankah itu berarti mereka telah jatuh ke dalam perangkap Huang Xuanzi? Jika tebakanku benar, dia seharusnya berurusan dengan Kong Linger dan kawan-kawan sekarang. Mu Chen tersenyum. Kalau begitu, bukankah kita harus pergi sekarang? 9 Nether bertanya. Mengapa kita harus pergi? Mu Chen tersenyum sambil melemparkan pelet itu ke Nine Nether. Pelet ini dapat membantumu mencapai evolusimu. Sedangkan mata saya tertuju pada 60% sisanya. Huang Xuanzi ingin mencegat keuntungan, jadi bagaimana saya tidak sama? Setelah dia mendapatkan 60%, dia akan datang mencariku. 9 Nether melebarkan mulutnya. Semua orang berpikir untuk bersembunyi dari Huang Xuanzi. Namun, orang ini sebenarnya ingin Huang Xuanzi mendapatkan 60% untuknya sebelum dia bergerak. Namun, dia harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar menawan karena mampu mempertahankan ketenangannya saat menghadapi ancaman Huang Xuanzi.
Dia akhirnya mengerti bahwa Mu Chen tidak lagi lemah, seperti di masa lalu. Dia yang sekarang memiliki ketenaran yang bergema di seluruh dunia 1000 dewa dan sebanding dengan para jenius itu. Baiklah kalau begitu, itu akan tergantung padamu jika kita bisa mendapatkan panen besar atau kerugian. Bibir 9 neter terangkat. Jika mereka mendapatkan hasil panen yang besar, mereka akan bisa mendapatkan pelet yang lengkap. Jika mereka kalah, maka mereka harus menyerahkan 40%, dan garis keturunan burung abadi 9 neter akan berada dalam bahaya. Sambil tersenyum, Mu Chen memejamkan mata, seolah-olah dia tertidur. Nine Neter tidak mengganggunya, tetapi melihat pelet di tangannya. Keheningan berlangsung selama beberapa saat sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya dan melihat ke depan. Dia ada di sini. Ketika Nine Neter mendengar kata-katanya, tubuhnya menegang. Bersamaan dengan suara Mu Chen, lautan di depan mereka berfluktuasi dan sebuah siluet muncul, sebelum dengan santai membuang 3 siluet. Mereka bertiga secara alami adalah Kong Linger dan teman-temannya. Namun, wajah mereka pucat dan mereka menderita luka parah. Setelah melempar mereka bertiga, tatapan Huang Xuanzi tertuju pada Mu Chen dan dia tersenyum. Seperti yang sudah kuduga, kamu tidak lari. Mengapa saya harus lari karena seseorang memberi saya hadiah? Mu Chen meregangkan pinggangnya. Menarik. Huang Xuanzi tertawa, tetapi pupil emasnya tidak memiliki emosi tersenyum. Kamu memperlakukanku seperti seseorang yang mengirim hadiah. Sungguh menarik. Jika Anda menyerahkan pelet Anda dan mengizinkan saya mengekstrak darah burung abadi miliknya, saya dapat mengizinkan Anda pergi. Huang Xuanzi berkata sambil menatap Mu Chen. Jika tidak, ketenaranmu hanya akan menjadi batu loncatanku. Berdiri, Mu Chen tersenyum pada Huang Xuanzi. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Aku khawatir kamu, Huang Xuanzi, tidak memenuhi syarat untuk mengekstrak garis keturunan 9 neter sebelum aku. Menganggukkan kepalanya, ekspresi Huang Xuanzi berubah menjadi acuh tak acuh dengan cahaya keemasan berkedip-kedip di matanya. Sayang sekali, kalau begitu. Karena itu masalahnya. Maka aku hanya bisa melumpuhkanmu. Bab 1459 Pertempuran Para Jenius. Mereka berdua akhirnya bertatap muka. Konfrontasi antara Mu Chen dan Huang Xuanzi mengguncang minat semua orang di luar kolam pendewaan. Mata mereka terpaku pada cermin. Mereka berdua dapat dianggap sebagai peserta terkuat di kolam pendewaan ini, dan itu akan menjadi pertarungan asli antara naga dan harimau. Aku tidak tahu apakah Mu Chen dari klan Buddha kuno lebih kuat atau apakah itu benar-benar jenius dari klan Phoenix. Sudah pasti Huang Xuanzi. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia dengan mudah berurusan dengan kelompok 3 orang Kong Linger? Memang, tindakan Huang Xuanzi sebelumnya sangat menakjubkan. Meskipun kelompok Kong Linger dapat dianggap sebagai jenius di antara klan makhluk ilahi tertinggi, mereka tidak berdaya di hadapan Huang Xuanzi. Semua orang menghela nafas. Mereka terlalu terkejut dengan tindakan Huang Xuanzi. Meskipun tidak ada yang meremehkan Huang Xuanzi, mereka tidak bisa menahan keterkejutan saat menyaksikan aksinya. Dengan demikian, banyak orang yang berpikiran positif tentang Huang Xuanzi, dan mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen dapat menandinginya. Setelah hari ini, ketenaran yang dibangun Mu Chen akan menjadi batu loncatan bagi Huang Xuanzi, dan yang terakhir akan menjadi jenius yang tak terbantahkan di dunia 1000 dewa. Sementara semua orang berbisik-bisik, Tian Huang dapat dengan jelas mendengar diskusi itu dan terlihat sedikit khawatir. Meskipun Mu Chen memiliki ketenaran, Tian Huang juga dikejutkan oleh kekuatan Huang Xuanzi. Tidak heran mengapa klan Phoenix sejati menaruh harapan padanya. Bahkan jika Mu Chen tidak bisa bertarung melawan Huang Xuanzi, dia akan bisa meharayan diri dengan Nine Neter. Selama garis keturunan Nine Neter dapat dipertahankan, tidak apa-apa menyerah pada esensi darah puncak. Tian Huang menghibur dirinya sendiri. Meskipun esensi darah puncak Kuaso Sein sangat menggoda, itu tidak ada artinya tanpa garis keturunan burung abadi. Huang Xuanzi menarik kedua tangannya sementara siluetnya perlahan melayang. Sepasang sayap Phoenix emas terbentang di belakangnya, mengangkat ombak setinggi berjuta-juta kaki setiap kali mereka mengepak di lautan. Pada saat yang sama, dia memancarkan tekanan kuat yang menyelimuti radius beberapa ribu mil. Bahkan Nine Neter pun tidak dapat bergerak dari tekanan tersebut. Rasanya seperti sebuah gunung yang menekannya. Melambaikan tangannya, gelombang energi spiritual menyapu Nine Neter keluar dari jangkauan tekanan Huang Xuanzi sebelum mata Mu Chen mulai berkedip dengan dingin. Saat jubah Mu Chen berkibar, cahaya spiritual berkumpul di tubuhnya. Dia langsung mengeluarkan fisik spiritualnya, membuatnya terlihat seperti terbuat dari permata. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan penguasa surgawi abadi fase awal di klan Buddha kuno, Huang Xuanzi jelas lebih kuat dari tetua itu.
Jadi, bahkan jika Mu Chen bisa mengalahkan mereka yang lebih tinggi dari kultivasinya, Huang Xuanzi juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi, bahkan jika dia hanya berada di alam penguasa surgawi abadi fase awal, dia tidak kekurangan kekuatan dengan mengalahkan penguasa surgawi abadi fase tengah di bawah ikat pinggangnya. Keduanya memiliki pencapaian yang luar biasa, tetapi hanya satu dari mereka yang bisa tetap berdiri hari ini. Huang Xuanzi membuka matanya dan cahaya keemasan melonjak, sebelum dia mengarahkan jarinya pada saat berikutnya. Bersamaan dengan jarinya, sepasang sayap emas di belakangnya meledak dengan sinar kilau keemasan yang terbentuk menjadi bulu-bulu emas dengan kekuatan penetrasi yang dapat menembus ruang angkasa. Badai bulu-bulu emas melesat keluar, menyebabkan air laut yang dilaluinya menguap. Saat badai emas itu mereda, ekspresi Mu Chen tidak berubah, sementara kedua tangannya menyatu. Energi spiritual tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya dan telah terbentuk menjadi roda yang berdiameter beberapa ribu kaki. Saat roda berputar, itu mirip dengan perisai yang menghalangi badai emas. Tabrakan yang tajam bergema di seluruh samudera Zamrud. Setiap tabrakan akan menyebabkan ledakan di angkasa di dekatnya, bersama dengan beberapa retakan. Melihat pemandangan ini, Huang Xuanzi samar-samar tersenyum. Energi spiritualmu benar-benar lebih padat daripada kebanyakan penguasa surgawi roh fase akhir. Tapi sayang sekali itu kurang jika dibandingkan dengan energi spiritual penguasa surgawi abadi. Tatapan ganas Huang Xuanzi dapat dengan mudah melihat bahwa roda dengan cepat melemah melalui bentrokan, karena kepadatan energi spiritual Mu Chen lebih rendah dari miliknya. Istirahat. Huang Xuanzi menjentikkan jarinya dan badai emas membeku, sebelum menyatu menjadi bulu yang sangat besar. Ketika bulu itu bergetar, sebuah dering tajam bergema, menembus ruang angkasa. Bulu emas itu telah berbenturan dengan roda dalam sekejap mata. Tapi kali ini, roda itu tidak bisa menimbulkan halangan apapun dan langsung terkoyak, sementara bulu emas itu berubah menjadi sinar emas yang mengarah ke alis Mu Chen. Energi spiritual penguasa surgawi yang abadi benar-benar lebih halus. Mu Chen menghela nafas, sebelum dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Pagoda ilahi di tubuhnya bergetar dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalamnya dan diubah menjadi energi spiritual yang mengkristal yang memenuhi tubuh Mu Chen. Pada saat ini, pupil hitam Mu Chen berkedip-kedip dengan cahaya kristal itu dan tekanan yang terpancar dari tubuhnya langsung tumbuh. Membuka mulutnya, energi spiritual yang mengkristal memadat menjadi pedang panjang yang terbang keluar dan berbenturan dengan bulu. Dalam sekejap tabrakan itu, energi spiritual bergejolak dan ruang angkasa runtuh. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu langsung saling membatalkan satu sama lain. Energi spiritual Anda tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Huang Xuanzi terkejut saat dia melihat kilau yang mengkristal di tubuh Mu Chen. Dia menyipitkan matanya. Kepadatan energi spiritual Mu Chen berada pada tingkat yang baru, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Saya mendengar rumor tentang pagoda klan Buddha kuno yang mampu memperkuat energi spiritual. Sepertinya itu juga berlaku untuk Mu Chen. Tapi karena dia bisa memperkuatnya begitu banyak, itu berarti pagodanya tidak berada di tingkat yang lebih rendah. Tatapan Huang Xuanzi berkedip-kedip. Dia langsung mengetahui semuanya. Namun, dia tidak merasa takut, tetapi dengan lembut tertawa, tapi lebih menarik seperti ini. Membuka mulutnya, kekuatan hisap meledak dari mulutnya dan api keemasan menyapu dengan cara yang mendominasi, menguapkan air laut yang berada di jalurnya menjadi tidak ada. Cobalah api Phoenix emasku. Api emas terbang keluar dan berubah menjadi burung Phoenix besar yang menyerbu ke arah Mu Chen. Suhu bahkan telah menyebabkan ruang terdistorsi. Jika seorang penguasa surgawi roh biasa bersentuhan dengannya, mereka mungkin akan langsung terbakar. Coba api ungu pemakan rohku. Mu Chen tidak takut. Kedua tangannya disatukan dengan api ungu naik di antara telapak tangannya, membentuk naga yang berbenturan dengan burung Phoenix yang masuk. Ketika burung Phoenix bertabrakan dengan naga, gelombang panas eksplosif meledak yang langsung menguapkan air laut dalam radius 1 mil. Saat lautan menguap, kedua api itu mulai menghilang. Namun, ekspresi Huang Xuanzi telah berubah menjadi sedikit suram. Ketika dia berurusan dengan Kong Linger, yang terakhir bahkan tidak bisa menahan api Phoenix emasnya. Namun, Mu Chen dengan mudah menghadapinya, dan api ungu itu tidak sederhana. Orang ini kompeten. Tatapan Huang Xuanzi berkedip saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Detik berikutnya, dia mengepakkan sayapnya dan melepaskan beberapa bayangan dengan api keemasan di telapak tangannya. Mu Chen mencibir dan api ungu naik di tubuhnya, sebelum dia melesat keluar pada saat yang sama, berbenturan dengan Huang Xuanzi. Kedua siluet itu berbenturan di langit dengan telapak tangan dan tinju mereka, melepaskan gelombang kejut menakutkan yang menyapu dasar lautan dalam gelombang saat menyebar. Kong Linger,
Lin Chang, dan Xiao Tian mundur dengan ekspresi pucat saat mereka menyaksikan konfrontasi dengan kekhawatiran di mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa mereka berdua telah membawa kemampuan bertarung mereka hingga batasnya. Mereka terkejut bahwa Mu Chen bertarung di level yang sama dengan Huang Xuanzi, yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mu Chen ini benar-benar ganas. Aku tidak pernah menyangka dia bisa bersaing dengan Huang Xuanzi. Lin Chang merasa tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa kemampuan bertarung Mu Chen telah melampaui mereka, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berada di level yang sama dengan Huang Xuanzi. Menganggukkan kepalanya, Xiao Tian juga memiliki rasa takut di matanya. Menggigit bibirnya, Kong Linger menggelengkan kepalanya. Huang Xuanzi tidak mudah dihadapi, dan dia hanya mencoba kemampuan Mu Chen. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya Huang Xuanzi saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kong Linger juga memiliki jejak ketakutan di wajahnya. Dia pernah menyaksikan kekuatan penuh Huang Xuanzi ketika dia membunuh seorang penguasa surgawi abadi. Dalam pandangannya, keseimbangan pertempuran ini hanya sementara, dan ketika Huang Xuanzi kehilangan minat untuk bermain-main, Mu Chen mungkin akan berakhir seperti mereka. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, gemuruh terjadi di kejauhan dan gelombang kejut meledakkan mereka berdua. Haha, ini menyenangkan. Huang Xuanzi tertawa saat rasa dingin muncul di matanya. Dia memandang Mu Chen dan berkata dengan nada muram, Mu Chen, aku kagum padamu, tetapi jika kamu berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, maka sayang sekali. Tidak ada yang adil di dunia ini. Jadi kali ini, aku akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Huang Xuanzi tertawa saat cahaya keemasan tak terbatas berkumpul menjadi burung phoenix emas besar yang ada di belakangnya, membuka sayapnya. Pada saat yang sama, tekanan yang bergetar juga mulai menyebar. Kekuatan Phoenix sejati tak tertandingi. Bab 1460 Pertarungan antara naga dan Phoenix. Ketika burung Phoenix emas muncul, ia melepaskan tekanan menakutkan yang menyapu ombak di dalam lautan Zamrud. Siluet Huang Xuanzi perlahan-lahan jatuh di atas kepala burung Phoenix itu. Pupil matanya yang berwarna keemasan mirip dengan mata dewa tanpa emosi saat dia menatap Mu Chen. Burung Phoenix emas di bawah kakinya adalah tubuh aslinya, jadi dia berniat untuk bertarung secara nyata saat dia memanggilnya. Pada saat ini, terlepas dari seberapa jauh Kong Linger dan 9 neter, atau mereka yang berada di luar kolam pendewaan, ekspresi semua orang telah berubah menjadi serius. Mereka tahu betapa menakutkannya Huang Xuanzi setelah mengeluarkan tubuh utamanya. Di bawah keadaan ini, bahkan penguasa surgawi abadi fase tengah yang berada di puncak tidak akan bisa bertarung dengannya. Mu Chen juga menyipitkan matanya sambil melihat burung Phoenix emas. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan yang samar-samar. Dia harus mengakui bahwa meskipun Huang Xuanzi sombong, dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Namun, Mu Chen tidak akan mundur selangkah pun, tidak peduli seberapa kuat Huang Xuanzi. Itu karena yang terakhir menginginkan Bloodline 9 Dewa Burung Abadi, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan dia biarkan terjadi. Karena Anda ingin mengambilnya dengan paksa, maka saya akan memberitahu Anda bahwa meskipun Anda adalah patriark muda klan Phoenix sejati, Anda masih belum memenuhi syarat. Cahaya spiritual berkumpul di mata Mu Chen dan cahaya keemasan keunguan bermekaran dari punggungnya dengan makhluk besar muncul. Aura keabadian bahkan telah menahan tekanan burung Phoenix emas. Berdiri di atas tubuh emas abadi, Mu Chen tidak memiliki ekspresi saat dia menatap Huang Xuanzi dan mengulurkan tangannya sebelum membuat gerakan provokatif. Haha, kamu cukup berani. Melihat provokasi Mu Chen, Huang Xuanzi tertawa. Namun, tawanya dipenuhi dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani menantangnya. Baiklah, aku akan menghancurkan keberanianmu dan kamu akan melihat bagaimana aku berhasil masuk ke alam berdaulat surgawi di masa depan. Tawa Huang Xuanzi menyapu gelombang saat tatapannya berubah menjadi tajam. Burung Phoenix emas di bawah kakinya mengeluarkan teriakan saat kilatan petir keemasan tiba-tiba melesat. Phoenix petir. Petir itu berwarna keemasan dan mendominasi dengan jejak darah Phoenix sejati. Belum lagi penguasa surgawi roh, bahkan penguasa surgawi abadi tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Baut emas itu sangat cepat, muncul di hadapan tubuh emas abadi sesaat setelah meninggalkan mulut burung Phoenix. Menyipitkan matanya, tubuh emas abadi mengepalkan tinjunya dengan mata Mu Chen menyipit dan melemparkan tinju ke arah petir emas, bersama dengan cahaya keemasan keunguan. Seluruh wilayah bergetar saat gelombang kejut menyebabkan air laut dalam jarak 1000 kaki menyapu dan membuat geyser meledak ke langit. Tubuh emas abadi bergetar dan perlahan-lahan menarik tinjunya saat kilat emas hancur. Namun, ada retakan pada tinjunya yang dengan cepat pulih, bersama dengan cahaya keemasan keunguan.
Namun karena itu, dia juga bisa melihat betapa kuatnya Huang Xuanzi. Orang harus tahu bahwa bahkan ketika menghadapi penguasa surgawi abadi fase awal, tidak ada yang membahayakan tubuh emas abadi. Namun, satu serangan kilat dari Huang Xuanzi telah menyebabkan beberapa retakan. Orang itu benar-benar tidak sederhana. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia mengangkat kepalanya dengan mata menyipit setelah tiba-tiba merasakan sesuatu. Melihat bahwa serangan petir pertamanya tidak berguna, segel Huang Xuanzi berubah dan burung phoenix emas mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya keemasan yang samar-samar berbentuk matahari dan bulan. Tekanan yang tak terlukiskan menyapu keluar, menunjukkan jejak kemampuan ilahi yang tak tertandingi sedang digunakan. Sayap phoenix matahari bulan. Kong Linger dan para penonton di luar kolam pendewaan berseru dengan suara ketakutan. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari klan Phoenix. Meskipun tidak sebanding dengan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, itu dianggap terkenal di dunia 1000 dewa. Dikatakan bahwa Huang Xuanzi telah menggunakan jurus ini saat melawan penguasa surgawi abadi. Di bawah berbagai tatapan ketakutan, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari sayap dan berubah menjadi matahari dan bulan keemasan. Saat matahari dan bulan melayang, mereka memancarkan tekanan yang dapat menekan semua penghalang. Lakukan jurusku ini. Huang Xuanzi tertawa sambil mendorong telapak tangannya. Matahari dan bulan keemasan terbang keluar bersama dengan fluktuasi destruktif yang dipancarkan. Tubuh emas abadi membuka mulutnya dan cahaya keemasan yang tampak seperti naga emas berbenturan dengan matahari dan bulan keemasan. Namun, sinar keabadian itu segera dihancurkan saat bersentuhan. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari klan Phoenix benar-benar luar biasa. Mu Chen menghela nafas, lalu dia membentuk segel dengan satu tangan. Ruang di sampingnya tiba-tiba terdistorsi dan dua siluet berjalan keluar, berdiri di atas bahu tubuh emas abadi. Tubuh emas abadi di bawah kaki Mu Chen terpancar saat klon menuangkan energi spiritual tak terbatas ke dalamnya yang terbentuk menjadi lapisan baju besi di tubuhnya. Dengan bantuan dari dua klon, tubuh emas abadi membuka mulutnya dan ratusan rune keabadian ilahi melingkar seperti ular piton besar. Ada total 800 rune keabadian ilahi. Itu juga merupakan batas Mu Chen saat ini. Sementara rune tersebut beredar, mereka memancarkan fluktuasi menakutkan yang menyebabkan ruang angkasa runtuh menjadi lubang hitam. 800 rune keabadian ilahi dengan cepat menyebar dari tubuh emas abadi dan terbentuk menjadi busur besar dan anak panah yang ditutupi dengan rune kuno. Ketika anak panah ditempatkan di busur, fluktuasi yang menakutkan menyebar di antara langit dan bumi, bersama dengan aura pembunuh yang membuatnya tampak seperti makhluk hidup yang terkena panah ini akan terbunuh. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya ke arah matahari dan bulan keemasan yang dengan cepat mengembang dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Suara mendengung bergema begitu tali busur dilepaskan. Anak panah keemasan keunguan melesat, menyebabkan ruang runtuh di sekelilingnya dan meninggalkan bekas yang panjang. Hanya sekelebat saja, tetapi sebelum ada yang bisa melihatnya secara jelas, anak panah itu sudah berbenturan dengan matahari dan bulan yang keemasan. Saat suara yang jelas bergema, anak panah pertama kali menghantam matahari keemasan. Cahaya yang menakutkan meledak dari matahari keemasan saat mencoba menghancurkan anak panah. Tapi kali ini, panah itu tidak bisa memberikan ancaman apapun. Raja pada anak panah itu seakan-akan abadi. Anak panah keemasan keunguan itu hanya terhenti sebentar sebelum menembus matahari keemasan. Adapun bulan keemasan, itu juga ditembus dalam satu tarikan napas. Ketika Kong Linger dan kawan-kawan melihat ini, wajah mereka berubah. Ini telah melampaui harapan mereka. Kemampuan ilahi Huang Xuanzi yang tak tertandingi dihancurkan oleh anak panah dari Mu Chen. Saat wajah mereka berubah, seberkas cahaya keemasan keunguan berkedip-kedip. Namun, setengah dari kekuatan anak panah itu juga telah habis dan dengan cepat menyusut ukurannya. Namun, kecepatannya tidak berkurang. Anak panah itu muncul di hadapan Huang Xuanzi, berniat menembus kepalanya. Tapi ketika anak panah itu muncul di alis Huang Xuanzi, sepasang tangan yang tampaknya telah ditempa dari emas terulur dan dengan kuat meraih anak panah itu. Namun meski begitu, ketajaman anak panah itu telah meninggalkan luka kecil di tengah alis Huang Xuanzi. Tanpa ekspresi, Huang Xuanzi mengerahkan tenaga dengan tangannya dan anak panah itu hancur. Di luar kolam pendewaan, semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat Mu Chen dengan ekspresi serius. Mereka berdua secara praktis telah mengeluarkan cukup banyak kekuatan mereka dari konfrontasi sebelumnya dan bahkan bisa mengancam penguasa surgawi abadi. Tapi siapa yang menyangka bahwa serangan Huang Xuanzi begitu mudah dibalas oleh Mu Chen? Sampai-sampai ada luka kecil yang tertinggal di dahi Huang Xuanzi.
Meskipun luka ini tidak terlalu berarti, itu membuktikan bahwa Mu Chen memiliki sedikit keuntungan dari konfrontasi sebelumnya. Setelah menyaksikan pertarungan ini, semua orang menyadari bahwa pemuda ini, yang ketenarannya baru-baru ini meningkat, tidaklah sederhana. Semua orang menghela nafas. Konfrontasi ini akan mencapai klimaks. Sementara mereka terkejut, Huang Xuanzi menyekat tetesan darah dari dahinya sebelum membentuk rune kuno. Ketika segelnya berubah, siapapun dapat melihat lingkaran cahaya kuno di belakang Huang Xuanzi yang perlahan-lahan mengembun. Ketika mereka melihat lingkaran cahaya itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa lingkaran cahaya itu mewakili kemampuan ilahi terkuat Huang Xuanzi. Salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari dunia 1000 dewa, seni 9 sirkulasi suci.